Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laul an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Nikmat kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Pada tahun ini semoga Allah memberikan banyak keberkahan, limpahan nikmat rahmahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami beberapa teks-teks dalam pembelajaran kita terhadap Islam, seringkali kita menemukan istilah-istilah yang mungkin di berbagai pemahaman orang itu saling berbeda pendapat. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Al-Faqir mencoba untuk menjelaskan makna dan penjelasan sunnah di dalam berbagai perspektif dalam Islam. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah adalah suatu kata yang di dalamnya memiliki banyak sekali arti dan pemahaman yang berbeda-beda dalam perspektif yang berbeda-beda. Sunnah jika melihat dalam perspektif dasar hukum atau landasan sumber dalam hukum Islam, diistilahkan dengan istilah hadis. Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, bahkan sebagian ulama menambahkan au sifatin. Maka dalam perspektif pemahaman sunnah atau hadis dalam konteks sumber Islam adalah suatu hal yang disandarkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, ketetapan, bahkan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwa sumber hukum Islam yang diambil di dalam dasar dan pondasi Islam, yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Maka makna hadis dan sunnah dalam perspektif ini adalah sunnah yang diambil dalam konteks sumber Islam. Berbeda dengan sunnah atau hadis jika itu dikaitkan dengan perspektif hukum, atau yang kita bisa bilang dalam konteks fikih, bahwa hakikatnya sunnah adalah ma talabahu syari'u talaban ghaira jazimin yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang artinya adalah bahwa sunnah itu adalah suatu tuntutan dari syariat yang mana tuntutan ini tidak menekan, dan bagi yang melaksanakan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan dari kedua makna sunnah dalam perspektif yang berbeda? Artinya bahwa ketika kita mengatakan ini sunnah atau ini tidak sunnah, maka yang harus dipertanyakan kembali adalah
Anda memahami sunnah dalam perspektif sumber hukum Islam atau sunnah dalam perspektif hukum fikih. Kita ambil contoh. Jika kita melihat sumber hukum Islam dari sunnah, apakah itu semuanya hukumnya sunnah? Kita ambil contoh bahwa apakah sesuatu yang dilakukan Nabi itu adalah hukumnya sunnah? Ternyata tidak semua yang dilakukan Nabi itu hukumnya sunnah. Ada kalanya wajib, seperti halnya sholat. Nabi memerintahkan sholat dan Nabi melakukan sholat. Maka sholat menjadi hal yang hukumnya wajib dan itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita mengatakan sunnah dengan hukum sunnah, maka banyak sekali seperti sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, bahkan melakukan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan dengan membagikan takjil, menolong satu dengan yang lain, keutamaan bulan suci Ramadan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Bagi yang melakukan sunnah mendapatkan pahala wajib, bagi yang melakukan pahala wajib akan mendapatkan kelipat gandaan pahala 70 sampai 700 pahala dilipat gandakan. Itu adalah bentuk sunnah dan juga kewajiban yang mana di dalamnya adalah hal yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bahwasanya Rasulullah tidak pernah melakukan perkara yang makruh dan juga perkara yang haram, wal'iyadu billah. Maka Rasulullah hanya melakukan 2 perkara atau 3 perkara, yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Itu adalah sunnah yang dilakukan Nabi dengan berbagai hukum. Nah, pertanyaan timbul selanjutnya, apakah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu juga termasuk hukumnya sunnah atau kategorinya haram atau kategorinya makruh dan juga haram dan juga wajib? Maka di sini kita harus pahami bahwa setiap sesuatu yang sunnah itu belum tentu Nabi melakukan. Bahkan sesuatu yang wajib demikian pun tidak pula Nabi melakukannya seperti yang dilakukan zaman sekarang. Kita ambil contoh kecil. Ketika di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dengan hanya melafadzkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dihafalkan oleh para sahabat, kemudian dibukukan dan sampai kepada tangan kita. Maka di zaman sekarang tidaklah mungkin seseorang memahami Al-Quran, bahkan untuk membaca Al-Quran, kecuali dengan perangkat-perangkat yang bisa untuk memahami Al-Quran. Seperti ambil contoh, banyak sekali metode Al-Quran dari pembelajaran seperti Iqra, Qiraati, kemudian Yambu'ah, An-Nahdhah, dan juga Tilawati. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang mana itu semuanya tidak ada di zaman Nabi, namun bisa hukumnya wajib jika itu sebagai perantara dan juga wasilah untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran. Maka di sini diambil kesimpulan bahwa yang namanya belajar, kalau itu tujuannya untuk memahami Al-Quran, maka juga dikategorikan wajib. Dalam halnya bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran adalah hal yang sangat-sangat ditekankan. Karena baginda Rasul Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk membaca Al-Quran, dan bahkan siapa yang menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka dia akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang wajib yang kita jalani di zaman kita waktu masih kecil, belajar Al-Quran dari Iqra atau Qiraati jilid 1 sampai jilid 6, itu semuanya tidak ada di zaman Nabi, namun hukumnya tetap sunnah. Contoh kedua adalah bukti konkret kita membaca Al-Quran. Yang kita baca, di mana membaca Al-Quran itu tidak pernah dilakukan Nabi. Karena Nabi adalah Nabi yang tidak membaca. Nabi
melafadzkan dan melantunkan Al-Quran melalui hafalannya. Namun, apakah jika kita membaca Al-Quran dari mushaf, bukan dari tuntunan Al-Quran? Itu jelas tuntunan Al-Quran. Namun Nabi tidak pernah melakukan membaca Al-Quran. Nabi melafadzkan dan melantunkan Al-Quran itu dengan hafalannya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan dengan membaca Al-Quran, tilawah, kemudian qiraah, dan juga kita membaca Al-Quran dalam berbagai mushaf yang kita punya adalah suatu kesunahan yang tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena hakikat daripada keutamaan Al-Quran adalah keutamaan yang di setiap hurufnya dianggap suatu pahala yang Allah akan lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Maka jaminannya adalah barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dari beberapa sahabat atau dari beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa ini tidaklah sunnah, bahwa ini tidak pernah dilakukan Nabi. Maka yang harus kita jawab dari pertanyaan tersebut adalah tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu hukumnya adalah haram. Ada beberapa yang dilakukan Nabi hukumnya wajib, seperti kita belajar mengenai Al-Quran dari bacaan Iqra, bacaan lain sebagainya. Termasuk kita membaca Al-Quran adalah suatu hal yang sunnah. Dianjurkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, adalah suatu bentuk sunnah, yang mana sunnah ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW, tapi merupakan hal yang dianjurkan di dalam ucapan dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita pahami sesungguhnya tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu adalah hukumnya haram. Bahkan sebagian ada yang mengatakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. Maka hakikatnya sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tidak semuanya itu bid'ah, bahkan haram. Tidak. Ada sebagian yang wajib, ada sebagian yang sunnah, ada sebagian yang mubah, sebagian yang makruh, bahkan sebagian haram. Itu melihat dari runtutan syariat mengajarkan kepada kita dari Al-Quran secara pemahaman yang luas, dari sunnah dalam pemahaman hadis fi'il atau hadis perbuatan, hadis qauli atau hadis perkataan, bahkan hadis takriri, dan juga sumber Islam yang selanjutnya yaitu adalah ijma' dan qiyas. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk bisa memahami dan juga memperdalam makna daripada sunnah ini, sehingga bisa membawa kita menjadi jamaah muslim yang bisa mentolerir apapun yang terjadi perbedaan di dalam masyarakat. Karena hakikatnya perbedaan itu muncul karena adanya suatu pemahaman yang berbeda di antara para ulama, para pakar, bahkan para mazhab, sehingga dengan pemahaman yang mendalam kita memiliki rasa toleransi yang tinggi dan kita bisa memahami bahwa hakikat daripada sunnah itu tidak tercakup pada perbuatan Nabi, namun sunnah dalam perspektif fikih itu juga bisa masuk di dalam Al-Quran, di dalam sunnah itu sendiri, di dalam ijma' dan di dalam qiyas. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama menjalin ukhuwah Islamiyah antara saudara kita sesama muslim, menjalin ukhuwah ruhaniyah yang mana kita saling mendorong antara saudara kita yang muslim satu dengan yang lainnya, berbondong-bondong mengajak satu dengan yang lainnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah tilawatul Quran, kemudian
menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa dan beriman dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah terlewatkan. Maka pada kesempatan kali ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan dan juga hati yang luas sehingga kita melihat adanya perbedaan di antara saudara-saudara kita itu adalah sebagai bentuk rahmah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ikhtilafu rahmat, ikhtilafu ummati rahmah, bahwa sesungguhnya perbedaan di antara umatku itu adalah bentuk rahmah. Maka di bulan suci Ramadan ini marilah kita meluaskan hati kita, melapangkan dada kita bahwa sesungguhnya kita adalah saudara yang sama-sama kita bisa berjalan bersama dengan pemahaman yang berbeda, asal itu dengan sumber yang sama. Insya Allah kita dijadikan umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memperdalam banyak ilmu dan memanfaatkan ilmu kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah puasa dengan puasa yang diterima oleh Allah, mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan yang insya Allah nantinya kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita pahami dan kita selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.